lagi di Gabe Media Channel. Seperti biasa, kali ini kakak mau bahas soal UTBK untuk sub bahasa Inggris. Nah, karena bahasa Inggris terpisah ya dari UTBK nanti, jadi kita harus lebih fokus sedikit untuk bahas bahasa Inggris. Nah, di sini kakak udah siapin beberapa soal. Itu sebenarnya kita ambil dari dua bab. Satu tentang reading komprehensif, itu biasanya kaitannya sama bacaan. Terus satu lagi ada cloze test. Nah, kalau cloze test itu untuk bentuk kalimat rumpang. Jadi kita ngisi titik-titik yang ada di bacaan. Oke, sekarang langsung aja kita bahas dari soal yang pertama. Oke, ini soal yang pertama tentang cloze test ya. Nah, cloze test ini tadi kata kakak bilang ini kalimat rumpang. Jadi kalau kalian lihat, ini ada yang titik-titik nih ya kan. Terus kita disuruh mengisi complete the sentence. Nah, ini yang dimaksud itu yang ini ya. Nah, kalau yang ini tuh dia strip aja gitu, bukan titik-titik, oke? Jadi kita harus mengkomplitkan, melengkapi yang ini. Nah, supaya kita tahu, kita baca dulu yang lengkap ya kalimatnya. Loggers itu dari kata logging itu penebangan hutan ya, penebangan hutan. Jadi kalau loggers artinya penebangnya, orangnya ya. Kalau ada ers di belakang itu artinya subjek orang. Oke, penebang itu ya, koma, some of titik-titik, sebagian dari titik-titik are acting illegally, bertindak secara ilegal. Jadi para penebang, sebagian dari para penebang, berarti gitu kan ya. Para penebang itu sebagian dari mereka. Berarti di sini itu kan artinya kita harus nyari yang mereka ya. Nah, mereka bertindak ilegal. Mereka di sini ada banyak bentuknya, ada they, their, them, theirs, dan themselves. Teman-teman harus tahu nih, kalau ada kata-kata some of titik-titik, terus di sini ada are. Ini termasuk to be. Sebelum to be itu pasti subject. Jadi some of titik-titik ini adalah subject ya. Oke, subjek ini sudah ada kata of-nya. Semua istilah kalau diduluin sama of ya, itu pasti belakangnya jadi kata benda. Jadi some of ini belakangnya harus kata benda. Some of di sini harus kata benda atau noun ya. Nah, kata benda dari mereka itu apa? Mereka itu kan artinya kalau di bahasa Inggris they kan. Kata benda dari they itu adalah them. Gitu ya. Jadi kita pilih jawabannya yang C. Kalau their sama theirs itu tuh menunjukkan kepunyaan ya. Their misalnya their book berarti buku mereka. Oh sorry, ini typo ya. Misalnya their book ya, buku mereka, atau their pen ya, ballpoint mereka, kayak gitu ya. Jadi ini menunjukkan kepunyaan. Theirs juga sama, cuman biasa kalau theirs itu belakangnya nggak ada kata bendanya lagi. Misalnya kata bendanya jadi di depan. The book are theirs gitu. Jadi buku itu adalah punya mereka. Jadi kalau ada S-nya di belakang, subjeknya ini tukeran gitu ya. Jadi objeknya ke depan, si booknya ini ke depan, terus baru theirs-nya di belakang. Kayak gitu ya. Kalau themselves artinya diri mereka sendiri. Kalau itu biasanya sih untuk tambahan aja keterangan gitu ya. Jadi bukan untuk subjek atau objek. Oke? Jadi jawabannya itu yang them. Oke, gitu. Itu untuk yang nomor 1. Oke, sekarang kita next ke nomor 2. Ini complete juga ya, masih cloze test. Ini kita mulai dari yang nomor 1 berarti di sini ya. Kita seperti biasa baca lagi kalimatnya lengkapnya. The bad air can indeed be deadly. Nah, bad air itu udara yang kotor ya, udara yang buruk gitu. Udara yang buruk memang bisa mematikan. Oke. Terus ada titik koma di sini. Kayak di bahasa Indonesia aja. Kalau misalkan kita lihat nih opsinya di sini, ini adalah konjungsi ya. Atau kalau di bahasa Inggris conjunction ya. Atau ini tuh adalah kata hubung. Ya, kalau di bahasa Indonesia kayak
karena, tetapi, sedangkan, dan lain-lain gitu. Nah, biasanya kalau di bahasa Indonesia kan kalau kita mau pakai kata hubung harus lihat tanda baca. Sama di bahasa Inggris juga. Di sini sebenarnya udah ada tanda bacanya titik koma, ya kan, di sini nih. Deadly titik koma. Kemungkinan titik koma itu fungsinya adalah untuk satu, biasanya mencontohkan sesuatu. Itu biasanya pakai titik koma. Atau bisa juga yang kedua untuk merincikan. Kalau merincikan itu kayak mau nyebutin ya, misalnya kita beli 5 barang. Ada apa aja barangnya? Disebutin tuh. Apa, titik koma apa gitu ya. Jadi untuk sama kayak koma lah gitu. Nah, kalau di sini kita lihat yang dia omongin itu sebetulnya ada berapa hal? Di sini dia cuma ngomongin satu hal aja tentang outdoor air pollution, tentang polusi udara di lingkungan luar gitu ya. Jadi cuma ngomongin itu aja, baik di kota maupun di daerah pedesaan itu bisa mematikan 3,7 juta orang kayak gitu. Jadi dia cuma ngebahas satu, berarti kemungkinan dia yang ini fungsinya mencontohkan. Nah, kalau mencontohkan kita bisa bilang kata hubungnya harus berhubungan sama contoh. Kalau di Indonesia kan misalnya kayak misalkan, misalnya, seperti, contohnya gitu kan. Sama di sini juga jawabannya jadi yang C. For example. Seperti contohnya ada air pollution itu. Oke. Kalau however itu artinya bagaimanapun ya. Terus kalau as a result ini sebagai hasil. Kalau in addition tambahan gitu ya, sebagai tambahan bisa, atau tambahannya gitu. Kalau similarly itu sama kayak mirip lah ya, mirip atau sama seperti gitu ya, similar gitu. Oke, jadi jawabannya yang C. Nah, kita lanjut. Soal berikutnya masih close test, tapi ini agak beda. Kalau yang tadi kita ngomongin tentang konjungsi ya, kalau yang ini bukan konjungsi. Ini yang nomor 2 ini dia harus melengkapi dengan kata yang maknanya cocok, yang artinya cocok. Nah, ini nih biasanya yang susah ya, kayak kak kan aku nggak ngerti, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya tuh artinya apa. Biasanya sih sebenarnya harus ngebaca teksnya dulu sih. Jadi kita meraba, memprediksi oh kira-kira teksnya itu tentang ini. Jadi kita bisa milih opsinya. Tapi kalau nggak ada, ya gunakan instingmu ya. Makanya ini harus dilatih. Kalau vocab itu bisa kalian dengan sering dengerin lagu bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris, atau lihat video bahasa Inggris gitu ya, supaya vocab-vocabnya itu masuk. Nah, di sini kalimatnya itu yang ini ya. The need to ease urban pollution is particularly bla bla bla. Kebutuhan untuk mengurangi polusi di perkotaan itu sangat titik. Particularly itu sangat ya, sangat atau amat lah ya. Sangat, oke. Sangat apa? Kalau kita bayangin kan logikanya ya berarti itu sangat penting kan ya, untuk mengurangi polusi udara di perkotaan. Jadi kita cari yang kata-katanya itu penting. Kalau harsh, di sini ada harsh. Harsh itu artinya kasar ya. Strict parents artinya kaku ya, kaku atau keras bisa. Oh, acute itu gawat. Oke. Difficult itu susah atau sulit. Dangerous itu bahaya. Jadi yang mendekati dengan kata penting adalah acute gitu ya. Jadi ini emang harus tahu artinya baru bisa isi yang nomor 2 itu. Oke? Udah deh, itu untuk soal yang ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Close test udah, sekarang untuk di belakang-belakang ini ada 2 soal tentang reading komprehensif ya. Oke, yang pertama ini ngomongin tentang makna kata. Masih mirip-mirip ya. The word code line ya, maksudnya yang di sini ya, sebenarnya ini udah di bold nih. Is closest in meaning to bla bla bla. Kode lah ya, kalau di bahasa Indonesia kan ini kode. Kode di sini tuh maksudnya apa sih? Nah, kalau nyari makna kata kita nggak bisa misalnya kode, oh kode ini artinya sign misalnya, tanda.
kita nggak bisa langsung pilih, tapi kita harus tahu dulu konteks bacaannya tuh apa, karena bisa jadi beda gitu ya. Artinya sebenarnya ini, tapi ketika di bacaan tuh bukan arti yang ini yang diminta gitu. Jadi kita cek di sini. Ini kita harus cek kalimatnya dulu ya dari di sini. The directed eye contact violates a code of looking. Ya, ini adalah kontak mata gitu ya, maksudnya eye contact itu berarti kontak mata yang langsung, secara langsung. Violates di sini maksudnya melanggar sebuah kode di sini ya, of looking, kode dari melihat gitu. Where eye contact is frequently broken but return to and leads to depersonalization. Oke, sampai sini. Where eye contact is frequently broken, dimana sebetulnya kontak mata itu seringkali terputus. Maksudnya kan kita nggak ngeliatin orang terus gitu kan ya, tapi kalau kita ngeliat langsung mata orang itu melanggar sebuah kode dalam melihat gitu. Tapi kalau kita lihat ke depersonalization, kepribadian di sini victim, kepribadian dari korban, because an aggression deliberately breaks the rules which the victim adheres to. Jadi si orang ini melanggar aturan yang dimana sebenarnya kalau orang lain itu mematuhinya. Jadi di sini kode di sini kalau kita lihat ABC-nya ya, ini kan tentang melanggar tadi. Ada yang mematuhi, ada yang melanggar ya. Di sini ada kata-katanya adheres ya. Adheres itu mematuhi, terus broken di sini maksudnya terputus. Di sini ada breaks the rules ya. Ini masih satu kalimat ya sampai sini nih. Ada kata breaks the rules, itu berarti kan melanggar ya. Jadi violates di sini juga melanggar. Jadi otomatis kalau yang ngomongin tentang mematuhi atau melanggar, biasanya kalau di sini kita sebutnya adalah yang D ya. Di sini ada rule. Rule itu aturan. Aturan itu kan berarti ada yang mematuhi, ada yang melanggar kan gitu. Jadi kalau sign itu kan tanda. Ya, sign itu tanda, program ya program. Kalau program itu berarti sesuatu yang kita kerjakan. Simbol ya berarti simbol untuk membedakan dengan yang lain. Instruction itu adalah instruksi atau arahan. Biasanya kalau yang dilanggar atau dipatuhi itu aturan ya. Jadi kita pilihnya yang D. Oke? Next, ini soal terakhir masih dari reading komprehensif. Kalau kita lihat soalnya, it can be inferred from paragraph 1 that the author tells us to ignore lions, tigers, and bears because. Bisa kita simpulkan, kesimpulan ya, invert itu ya kesimpulan. Dari paragraf 1, ini paragraf di atas nih, penulis menyampaikan kepada kita, memberitahu kita untuk ignore. Ignore itu mengabaikan singa, terus harimau dan beruang karena apa? Ya udah kita cari aja di sini. Ini kan forget lions, tigers and bears. Forget di sini, lupakanlah si lions, tigers and bears. Kenapa? Kita baca kalimat berikutnya. When it comes to the art of war, army ants are among the most frightening creatures on earth. Ketika itu masuk dalam sebuah peperangan ya, antar hewan ya di sini. Pasukan semut adalah yang paling menakutkan di bumi. Jadi meskipun itu segede singa, tigers gitu ya, harimau ataupun beruang, itu akan kalah dengan pasukan semut. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. The text is not about those animals. Ini salah ya. Kan kita lagi ngomongin animals kan. They are much more dangerous than ants. Salah, harusnya yang lebih berbahaya itu adalah ants, si semutnya. Jadi yang betul adalah yang ini, yang C. Army ants in their own way can be more fearsome than those animals. Jadi pasukan dari semut itu dengan cara mereka sendiri bisa membuat takut hewan-hewan yang lain. Oke? Jadi ini benar-benar sesuai sama bacaan aja. Kalian tinggal cari kata kuncinya. Tadi ada lions, tiger, dan bears. Terus kalian tinggal baca dan mencoba untuk memahami konteks soalnya. Oke, sudah selesai pembahasan soal bahasa Inggris UTBK kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa belajar lagi dari video-video di GPMD Channel. So, see you on the next video. Bye!